Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya dalam channel Ahmad Rembani 9481 dalam kajian Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah dua bahasa bagian kedua atau bagian ketiga. Seperti biasa, sebelum pengajian ini kita berlanjut, kita akan hadiah Fatihah dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, khusus Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Hasan Husain Asyibtaini, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta pengikut-pengikutnya, kepada Syekh Abil Hasan As-Sadili berikut para pengikut-pengikutnya, kepada Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi berikut pengikut-pengikutnya, kepada Syekh Abil Abbas Ahmad At-Tijani berikut para pengikutnya, kepada guru-guru kita, khususnya kepada Romo Kiai Haji Said Solihun, kepada Mbah Nyai Sudarsih Sahid, kepada Mbah Junaidi, kepada Mbah Maimun Zubair, kepada Mbah Khairul Bisri, kepada Mbah Ahmad Mubasir Jekulo Kudus, kepada Yai Wahid Zuhdi Bandung Sari, kepada Yai Khairul Karim Bandung Sari, kepada Mbah Khairul Bisri, kepada Mbah Fadol Pamutan, kepada guru-guru saya yang ada di Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Abdul Nasir Abdul Fattah, kepada Yai Jamaluddin Ahmad, kepada Yai Soleh, kepada Mbah Wahab Hasbullah, kepada Mbah Hasim Asari, kepada Mbah Bisis Sansuri, kepada Gus Dur, kepada Yai Khanan Pare Kediri, kepada Yai Jalal Tulungagung, juga tak lupa kepada guru-guru saya yang ada di Jawa Barat, Bandung, Akang Mustafa Kamal Fasa, Akang Lundang Nur Halim, dan Mama Jaju, kepada Mama Buya Sakir, kepada Aba Anwar Hasan Amiruddin, kepada Pak Oneng Syekhoni, kepada Kiai Haji Ahmad Toha, kepada Kiai Soleh, kepada guru-guru kita yang lain, kepada seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, kepada orang-orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina bi'ulumikum wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ay hadza ari ieu eta faslun hiji fasal. Fi bayanis sunnati dina nerangkeun permasalahanana sunnah wal bid'ati jeung bid'ah. Sunnati ari sunnat teh bidomi eta dibaca dhammah sinnya, wa tasdidi jeung ditasdid nunna. Kama seperti keterangan kola anu parantos ngadawuh kana ieu mah Sa Abul Baqa Syekh Abul Baqa fi kulliyatihi dina kuliahna Syekh Abul Baqa. Ari sunat teh lugotan dina segi lugotna eta atori kotu jalan,
walau ghairu mardiyatin sok sanajan eta teh teu dipikaridho. Wasaraan jeung dina sarakna eta ismun ngaran litori koti kana torekot al mardiyati anu dipikaridho, al maslukati anu parantos diambah fitini dina permasalahan agama, salaka anu parantos ngambah ha kana ieu din sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay ghairuhu utawa atanabi selain Rasulullah, miman nyatana jalma huwa anu ari manteh eta ilmun nyaho fitini dina permasalahan agama kas sahabati saperti para sahabat, radhiya muga-muga mikaridho sapa Allah saha Allah Gusti Allah anhum tina ieu sahabat, liqairi sallallahu alaihi wasallam karena dawuhna Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum kudu nartepan aranjeun kabeh bisunnati kelawan sunat kaula wa sunnatil khulafair rasyidina jeung sunatna khulafaur rasyidin mimbati anu sarengsena kaula, wa urfan lan dina segi urupna teh eta ma perkara wadhuba anu parantos biasakeun alaihi kana ieu umma sa muktati anu ngiringan, nabian eta nabi kana aya kana kabuktian sa muktati awalian ata nabi wali, wa sunniyu ari lafat sunniyu eta mansub, wa sunniyu ari lafat sunniyu eta mansubun dibangsakeun ilas sunnati kana ieu sunnat, khatfata ibarina dibuang takna lin nisbati karena nisbat, jadi bisa wasunniyu mansubun, wasunniyu ari lafat sunnah eta mansubun disubangsakeun ila sunnati kan lafat sunnah, khatfata ibarina dipijen takna lin nisbati karena nisbat, wal bid'atu ari bid'ah eta kama sapertos keterangan kola anu parantos ngadawuh kana ieu mah sa'a Syekh Zaruk tegesna Syekh Zaruk fi iddatil muridi dina kitab iddatul murid, ari bid'ah sar'an dinas kisarakna eta ahdasu amrin pirang-pirang alanyarna perkara fitini dina permasalahan agama, usabbihu anu nyarwaan naon ayakuna yen kabuktian ahdasu amrin teh eta minhu tina agama, walaisa jeung teu aya naon eta amrin teh eta minhu tina agama, sawaun eta sarua bae kana rin kabuktian ieu amar teh eta bisurati kelawan gambaran au bil haqiqati atanapi kelawan haqiqatna, liqouli sallallahu alaihi wasallam karena daunya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ari jalma teh eta adasa nganyar-nganyarkeun saha man fi amrina dina urusan kaula, hada teksna ieu nganyar-nganyar makana perkara laisa anu teu aya ieu ma eta minhu tina amri tina hada, fahuwa mangka ari ieu ma teh eta raddun katolak, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam jeung dawuhna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdasatin ari saben-saben alanyar eta bid'atun bid'ah, wa qad bayyana jeung geus temen-temen mertelakeun sa'al ulama pirang-pirang ulama rahimah muga-muga mikawelas hum ka ieu ulama saha Allah Gusti Allah,
eta annal makna nerangkeun naon annal makna kana saktosna makna fil hadisina dina pirang-pirang anu alanyar al madzkurina anu ditarutur kabeh eta raji'un balik ditaghyiril hukmi kana ngowahan hukum bi'tiqadima kalawan nekotkeun perkara laisa anu teu aya ieu ma eta bikurbatin kalawan kurbah agak ibadah ditekadkeun kurbatan kana ibadah la mutlakil asdasi henteu mutlakna pirang-pirang alanyar idqat tanawalat karena terkadang ngenaan hu kana ieu mutlakil ahdas naon asyariatu syariat bi usuliha kalawan usul-usulna syariat fayakunu mangka kabuktian ieu mutlakil ahdas teh eta rojian balik uih deui ilaiha kana itu syariat au bi furu'iha atanapi kelawan pang-pangna syariat fayakunu mangka kabuktian ieu mutlakil ahdas teh eta makisan den kiaskeun alaiha kana itu syariat sakieu heula bismillahirrahmanirrahim faslun ai hadza faslun utai iki iku faslun siji fasal fi bayanis sunnati ing dalem nerangno sunnat wal bid'ati lan bid'ah as-sunnatu utawi lafadz sunnah iku bidomi kelawan diwaca dhammah wa tasdid lan diwaca tasdid kama iku kaya keterangan kola kang wis ngendikake ing mas sapa Abul Baqai Abdul Halqa fi kulliyati ing dalem fakultase Abul Baqai. Naon apa sih keterangannya lugotan utawi sunat lugotan ing dalem segi bahasane iku at-tariqatu rute walau ghairu mardiyatin senajan iku ora diridani. Jadi tareqah secara lugat menurut Syekh Abul Baqai iku yo setiap jalan apapun mau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak itu jalan. Mau ngrusuk-ngrusuk utawa alus aspalan utawa kaya tol utawa kaya dalan kebo iku dalan nek diridani nek ora iku secara lugat sunat iku dalan cara lugat cara bahasa dalan semut dalane anak ya dalan wis pokok kabeh dalan iku sunat secara bahasa dalan apapun itu. Lafat lau ghairu mardiyatin tak kasih tahu. Ya gak kasih tahu biar ingat. Ini ada lau ghairu mardiyatin itu ghairu mardiyatin itu khobarnya kana namun kananya justru dibuang. Itu boleh dan ini banyak sekali terjadi. Apa kata Alfiyah wa yahdifuna wa yabkunal khobar wa bada'in walau kasiron dastahar. Jadi membuang kana yang jatuh setelah lau atau in itu banyak sekali terjadi di kitab-kitab di kalangan Arab. Wasar'an lan ing dalem cara syariate iku ismun aran atau sebutan litorikoti maring rute almardiyati kang diridoni al-maslukati yang sudah ditempuh fitini ing dalam permasalahan agama salaka kang wis nempuh ha ing tarekoh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu utawa sakliyane Kanjeng Nabi
miman nyatane wong huwa kang utahe man iku ilmun pengetahuan fidini, huwa kang utahe man iku alima utawa ilmun berpengetahuan sapa man fidini ing dalam permasalahan agama kasohabati iku kaya sahabat hum kasohabati kaya dene sahabat radhiyallahu muga ridani sapa Allah Gusti Allah taala anhum ing sahabat. Dadi beda maneh sunnah itu dalam pandangan lugat dengan pandangan syariat. Kalau pandangan syariat, sunnah itu ismun litoriqati al-mardiyati ila akhiri, itu sebuah nama jalan atau rute yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah dilalui oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Jadi kalau syariat, kalau sunat dalam pandangan syariat itu jalan yang sudah ditempuh oleh Rasulullah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Itu kalau segi syariat. Kalau segi bahasa, segi etimologis, pokok jalan. Mau diridhoi mau enggak, mau jalan becek, mau tol, mau apa, mau jalan celeng ning grumbulan, yo jalan aja kalau segi bahasa. Tapi kalau segi syariat yaitu tadi sebuah nama jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat dan ditempuh oleh orang-orang yang berilmu dalam permasalahan agama. Liqauli sallallahu alaihi wasallam krana ana dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam muga-muga paring tambah rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Dawuhe piye? Dawuh ing kalimat alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Alaikum kudu netepi sira kabeh, alaikum kudu nyekel sira kabeh. Dadi alaikum iki kalimat huruf karo isim dhamir gabung dadi siji tapi didadekno isim fi'il amar. Jadi nek didelok kalimate asline iku ala huruf jar, kemudian kum iku dhamir jamak mukhatab. Ya, jamak mukhatab to jamak mukhatabah ya kum padha ae. Nah, iku ketika sudah digabung menjadi alaikum, ini dalam hadis dalam Al-Quran biasanya banyak sekali yang berlaku sebagai isim fi'il amar. Disebut isim fi'il amar kenapa? Karena melihat kalimatnya itu isim, tapi melihat maknanya itu makna fi'il. Nah, melihat makna fi'ilnya fi'il perintah maka menjadi isim fi'il amar. Kenapa? Kata Alfiyah manaba'an fi'lin kasatana wasoh wasmu fi'lin wa kada awah wa ma bima naf'al ka amina kasur wa ghairuhu ka wa wahai hatanasur wal fi'lu min asma'ihi alaika wa hakadha tunakama ilaika. Nah ini wal fi'lu min asma'ihi alaika wa hakadha tunakama ilaika. Artinya nanti buka sendiri dalam kitab alfiyahnya.
alaikum netepono sira kabeh bisunnati kelawan sunat ingsun wa sunnatil khulafair rasyidin lan sunat-sunate khulafair rasyidin mimbati kang tetep ing dalem sakwise ingsun. Dadi khulafair rasyidin iku pokok mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan Husain sampai akhirnya tabiin. Khulafaur Rasyidin itu disebut Khulafaur Rasyidin yang waktu itu menjadi pemimpin-pemimpin dalam kepemimpinan Islam tempo dulu. Kalau sekarang meskipun sebagai pemimpinan Islam zaman sekarang ya bukan Khulafaur Rasyidin. Raja Malaysia meskipun negara Islam katanya tidak bisa disebut Khulafaur Rasyidin. Bismillahirrahmanirrahim. War urfan lan ing dalam segi tradisi ini as-sunnat urfan. Jadi wasunnatu utai sunat urfan ing dalam segi kebiasaan atau tradisi iku mah seperti Google Map ae iki mah. Wadhoba kang wis biasaake iku mah Google Map wadhoba kang wis biasaake alahi ing atase Google Map sapa muktadi wong kang ikut nabian iku nabi kana ana sapa muktadi awalian utawa wali. Nah secara kebiasaan uang sesuatu yang sudah terbiasa diikuti, apapun itu sesuatu yang biasa diikuti. Nah, kalau sekarang zamannya kan sudah modern, jadi orang kalau bepergian mau kemana saja tidak perlu lagi tanya, Mas alamat ini mana, Pak alamat ini mana, tidak perlu, cukup klik lihat Google Map. Nah lalu diikuti. Nah itu Google Map itu secara urfi itu ya torekot yaitu sunat, yaitu sunnah. Seperti Google Map itu sunnah termasuk karena biasa diikuti. Nah itu jadi ada tiga pandangan mengenai tentang sunnah. Satu pandangan bahasa, yaitu tiap jalan apapun bentuk jalannya baik diridhoi ataupun tidak, baik jalan itu mulus ataupun belok-belok, baik jalan itu rimbun ataupun tidak rimbun, itu namanya sunnah segi lugat. Adapun sunnah dalam segi syariat yaitu suatu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berikut para ahli ilmu. Itu dalam segi syariat. Dalam segi budaya, segi tradisi, itu apa-apa saja yang biasa diikuti oleh orang yang mengikuti apapun bentuknya. Ya, seperti Google Map, ya, seperti anak-anak main, ya satu lari ke sana, yang ikut yang lain ikut lari ke sana. Kadang seperti kita, ada teman kita nonton bola ke sana, kita mengikuti nonton ke sana. Nah itu termasuk sunnah itu dalam pandangan uruf atau tradisi. Wasunni utawi lafadz sunni sunnat iku mansubun dinasabna. Wasunni utawi sunni iku mansubun dibangsakna ila sunnati maring lafadz sunnat khatfat ta'i khalih buak tak dinisbati krana are nisbat. As-sunni utawi sunni iku mansubun dibangsakna ilan nisbat ila sunnati maring sunnat khatfat ta'i khali dibuang ta'il nisbati krana arahe nisbat. Dadi lafat ini bahas lafat saiki, tapi lafat sunnatun iku ketika dijadikan nisbat sebagai makna bangsa iku taknya harus dibuang. Jadi sunnatun taknya dibuang diganti ya was sunniyu.
Ya an kayal kursi zatulin nasab wa kullu ma talihi kasru wajab. Jadi peraturane kalau membikin nisbat seperti lafadz sunnatu itu tak tasnisnya dibuang, kemudian harokat huruf yang jatuh sebelum ya nisbat itu dibaca kasroh, berarti as-sunniyu. Wa misluhu mimma khawahu dhifwata ta'nisin au maddatahu la tusbita. Jadi ketika ada kalimat itu kok diakhiri dengan taknis atau diakhiri dengan huruf mad, itu ketika mau dibikin menjadi kalimat nasab, kalimat nisbat, itu iya-nya itu taknisnya atau matnya harus dibuat seperti ini kalinya. Ya an kayal kursi zatul nasab wa kullu ma talihi kasru wajab wa misluhu mimma khawahu dhikwata ta'nisin au maddatihi la tusbitan. Wal bid'atu utai bid'ah, ya, tadi bahas sunat. Sunat itu apa? Ada 3 pandangan yang tadi. 1 pandangan lugawi, etimologi, kemudian syariat, kemudian tradisi atau adat istiadat. Sekarang bid'ah. Bid'ah itu bagaimana? Wal bid'atu utai bid'ah iku kama kaya keterangan kala kang wis ngendikake ing masapa asyaikhu Syekh Zaruk tegese Syekh Zaruk fi iddatil muridi ing dalam kitab Iddatul Murid. Sapa sing di kitab Iddatul Murid? Nak gak duwe mara nggonku takon aku kok tak jawab, aku yo gak duwe tak jawab ngono. Sar'an ing dalem cara syara'e iku ada su amrin pira-pira modifikasi perkara. Modifikasi pokok anyar mone gak ana dadi ana kayak aneh-aneh lah pokoknya iku modifikasi. Jadi bentuk-bentuk yang tidak semestinya, bentuk-bentuk zaman sekarang yang tidak semestinya begitu, itu dibikin itu seperti itu, namanya modifikasi. Seperti sepeda motor, misalkan sepeda motor Shogun atau Supra itu biasanya kan ya cuman gini stangnya, tapi udah dibikin kayak trail, nah itu namanya modifikasi. Jadi agama ini nanti juga ada orang yang modifikasi. Ada su amrin fiti ini ing dalam perkara agama yusabu kang nyerupani apa amrin yusabu kang nyerupani apa ayakuna yen ana apa amrin iku minhu saking agama walaisalan ora ana apa amrin iku minhu saka agama sawaun iku padha kana utawi yen ana apa amrin utawa ana apa modifikasi iku bisurati kelawan sebatas asumsi iku bisurati kelawan sebatas asumsi au bil hakikate utawa kelawan hakikate utawa kenyataane. Jadi ngendikane Sezar bid'ah cara pandangan syariat iku nganyarno perkara agama sing perkara iku mang mirip-mirip dan benar-benar mirip karo agama tapi tidak termasuk agama. Nah iku contohnya wis engko contone di ada di berikutnya. Contohnya sekarang bingung. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana ana dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam muga-muga paling rahmat tadim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Dawuhe Kanjeng Nabi pene man adasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun.
man utai sapa ahdasa kang nganyar-nganyarna sapa man fi amrina ing dalem urusan ingsun hadza teksya iki nganyarna ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku minu saking agama fawa mongko utahe ma iku raddun ketolak barang anyar sing tidak agamis tapi dianggap agamis iku apa cah contone iku ketolak rodun seperti begini. Nah ini beneran pernah dibahas waktu kemarin di Rembang acara konver cap NU. Jadi sampai ada persoalan bagaimana bermain musik sholawatan sehingga yang menekani cah nom-nom sing do delok iku do joget-joget mabuk-mabukan akhirnya jawabannya ya tetep sing sholawatan ya sholawatan ganjaran sing mabuk-mabuk sing joget-joget ya dosa dadi dosa ya dosa ganjaran ya ganjaran ya bisa dilarang. Jadi gini deh, berjuang menggunakan alat musik, dakwah dengan menggunakan alat musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yos nguniku bid'ah. Jadi karena kita mau membawa ke musik tersebut kepada hukum haram atau kepada hukum yang tidak haram, terserah kita. Para ulama sendiri juga beda-beda. Tapi yang jelas bid'ah itu seperti itu, karena Rasulullah dalam berjuang dan para sahabat dan ulama-ulama kita yang dahulu ketika berjuang itu tidak pernah membawa musik. Ya musik, berjuang. Adapun seperti para aulia Sunan Kalijogo itu kan dia mengambil sisi baiknya, artinya hanya untuk mengumpulkan saja. Jadi ketika orang-orang Indonesia tempo dulu dikumpulkan oleh Sunan Kalijogo, kemudian disenangkan dengan gamelan, yang gamelan-gamelan terus diberi filosofi. Nah akhirnya terkumpul. Ketika terkumpul sudah merasa senang sama Kanjeng Sunan Kalijogo, diberilah orang-orang tersebut nasihat oleh Sunan Kalijogo, oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Tapi kalau sekarang apakah kondisinya seperti waktu itu? Tidak, beda lagi. Yang dimainkan sekarang itu juga tidak seperti Sunan Kalijogo. Orang-orang yang ada di zaman sekarang itu juga tidak ada seperti di zaman Sunan Kalijogo. Jadi hukum tidak bisa disamakan gitu. Karena semua orang sekarang sudah tahu tentang hukum Islam, mayoritas tahu bagaimana hukumnya musik, malahi tahu. Kalau zamannya Kanjeng Sunan Kalijogo enggak ada yang tahu, itu agama juga enggak ada yang tahu. Kalau sekarang sudah tahu. Sekarang pun kategori badwi dalam hukum fikih. Dalam hukum fikih kan termasuk orang yang tidak tahu ilmu agama di makfu itu kan badwi. Orang kampungan yang jauh dari pergaruan ulama itu badwi namanya. Nah kategori itu pun sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sekarang medsos itu sudah kemana-mana. Di ceramahnya para kiai, para ustadz itu semuanya sudah ada di medsos, di TV, di televisi, di YouTube, di Facebook, rata-rata sudah ada semua, tergantung kita mau memperhatikan hal-hal tersebut atau tidak, itu aja. Mana tadi? Liqouli sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam lan pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallam mugi-mugi paring tambah rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi
Wa kullu mudasatin utai saben-saben anyar utawa setiap modifikasi iku bid'atun bid'ah. Wa qad bayyana lan wis temen-temen nerangno sapa al ulama pira-pira ulama rahimah muga-muga melasi sapa Allah ing rahimah muga-muga melasi ing ulama sapa Allah Gusti Allah. Nerangno apa sih para ulama iku? Nerangno yen anal makna ing sak temene makna fil hadisin ing dalam pira-pira asing perkara asing utawa pira modifikasi perkara anyar modifikasi asing gung tau dingerteni iku lho sing diarani bid'ah anyar maksude cara wong iku agek ros pisan iku kaget lho kok ngono lah lho kok kayak gitu nah itu namanya masih baru. Orang dulu ketika ada modifikasi motor saja kemudian baru pertama masuk ke desa orang-orang desa bilang loh motor itu kok ngono ya bentuknya kok enggak seperti biasa. Iya karena sudah dimodifikasi kayak gitulah, itu namanya bid'ah. Tapi kita baca lebih lanjut. Anal manasa temene manofil hadisina ing dalem pira-pira modifikasi almadkurina kang wis ditutur iku rajiun mengarah utawa bali li ghairil litaghyiril hukmi maring rubah hukum litaghyiril hukmi maring rubah hukum bi'tiqadima kelawan nekotna perkara lae sakang ora ana apa maiku bikurbatin ibadah tekotna kurbatan ing ibadah. Jadi ono hal-hal sing seharusnya tidak ibadah karena dilakukan sehingga diyakinkan bahwasanya itu adalah ibadah. Seperti ngene ya seneng Jawa ibadah kabeh angel iku ya kayak yang dituduhkan oleh orang-orang sebelah bahwasanya kajatan kok ning sumur, bancaan kok ning kuburan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya memang bid'ah, tidak ada dari sananya. Tapi ada tapinya. Tapi kalau kita tidak bid'ah karena apa? Disangkut pautkan dengan syariat dan usuluddin masih bisa. Jadi kita masih bisa menggunakan niat dan lain sebagainya. Seperti kita bikin sesaji, niatnya itu kan sedekah, sedangkan sedekah itu tidak ada batasnya. Artinya tidak ada batasnya itu tidak ada keharusan harus begini kayak harus begitu kayak tidak ada keharusan begitu. Ngasih uang tidak harus ketika orang itu di hadapan kita. Tur orang ahli sunnah wal jamaah itu luas. Sedekah itu yang sedekah itu tidak harus bersifat manusia. Tidak harus orangnya rajin sholat dan sebagainya. Mutlak boleh semua. Mengasih sedekah pada kewan juga bisa, kepada manusia walaupun tidak beragama Islam juga enggak apa-apa. Itu enaknya mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Wis pokoknya luas lah. La mutlakil adasi tidak semutlak-mutlaknya pembaruan atau modifikasi. Jadi tidak semua yang baru ini diserahkan, tidak semua yang modifikasian itu bid'ah yang dilarang. Ya bid'ah memang bid'ah tapi diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa dikaitkan dengan syariat ataupun dalil-dalilnya syariat secara kias. Nanti diterangkan bahwa idqot tanawalat nan terkadang krana terkadang berkenaan apa mutlakul amri idqot tanawalat lan terkadang lan
krono temen-temen orang terkadang idqot tanawalat krono temen-temen berkenaan apa mutlakul akhdis salah idqot tanawalat krono temen-temen berkenaan yang mutlakul hadis mutlakul adas apa syariat bi usuliha kelawan dasar-dasare syariat fayakunu mongko ana apa mutlakul ahdas iku rojian bali utawa ninjo ilaiha maring syariat au bi furu'iha utawa kelawan pang-pangane syariat fayakunu mongko ana apa mutlakul ahdas iku makisan dikiasno alaiha ing atase syariat. Jadi setiap yang baru yang terjadi pokoknya apapun itu yang terjadi kok masih bisa dilihat dipandang secara syariat bisa dikiaskan dengan syariat ataupun usuluddin usul-usul syariat itu diperbolehkan. Nah, sebentar tadi zaman dulu kalau ada orang bepergian itu naiknya onto kalau di Arab. Kalau di Indonesia naiknya itu dokar. Sekarang apa? Jadi orang naik dokar itu bukan bid'ah yang dilarang karena memang adanya itu dokar. Kalau zaman Rasul kan adanya unta. Dan di Indonesia enggak ada unta, adanya dokar, jaran. Kayak gitulah. Zaman dulu Rasulullah SAW ketika berkumpul-kumpul ngaji bersama sahabat di masjidnya tidak ada lampu kayak gini. Paling ada juga mungkin juga lentera atau obor-obor gitulah zaman dulu. Nah, kalau kita menggunakan lampu apakah itu bid'ah? Ya bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Kenapa? Lebih terang daripada obor masa enggak boleh. Nah, gitu aja kok repot. Jadi lebih baik kita itu mengikuti yang mudah-mudah saja biar enggak susah mencari-cari dalil yang membolehkan atau yang mengharamkan. Yang mudah saja banyak yang kita ikuti. Jadi nggak usah perlu mengikuti kayak orang-orang sebelah harus begini tidak boleh karena Rasul tidak begini. Wah, kacau nanti dunia. Zaman Rasul segala sesuatunya nggak kayak sekarang. Oke saudara, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi. Dan ini tadi intinya satu merangkan sunat dalam segi lugot, sunat dalam segi syariat, sunat dalam segi adat. Kemudian merangkan bid'ah dalam segi syarak, bid'ah dalam segi syariat menurut pandangan Syekh Zarruq, yaitu perkara-perkara yang baru dalam perjalanannya agama, baik perkara baru tersebut itu hanya sebatas seakan-akan atau mengira-ngira atau memang benar-benar begitu. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita memang manusia biasa yang segala sesuatunya terbatas dan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimin. Amin. Sampai jumpa kembali di lain waktu di channel Ahmad Rembani 9481. Sekian, terima kasih.